Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan strategi catur di pembukaan English Opening variasi fianchetto. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingannya. Di mana pertandingan ini mempertemukan antara Hector memegang bedak putih melawan Cardoso memegang bedak hitam. Dan putih mengalami pembukaan C4, English Opening, C5, Symmetrical Variasi, dan kuda ke C3, kuda ke F6, G3. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan English Opening variasi fianchetto. G6 juga sama, mempersiapkan gajah fianchetto ke depan, gajah ke kedua, menguasai jalur sayap menteri, dan juga petak pusat. Gajah G7, D3, kuda ke C6, dan jelas teman-teman juga langsung menguasai petak pusat. Gajah G5, A6, dan jelas ini juga memblokir jalur kuda. Kuda ke F3, langsung memantau petak E5, benteng ke B8, dan jelas mempersiapkan pion maju ke depan, rokade, B5, B3, rokade, benteng ke C1 untuk mensupport kuda dan juga melepas ancaman dari gajah gelap hitam. D6 mengaktifkan gajah menteri ke D2 dan jelas mempersiapkan mengadu gajah. Benteng ke E8 dan siap mendorong pion E7 ke E5. Gajah ke H6 menyerang gajah. Gajah ke H8, H3, dan jelas teman-teman H3 ini juga bertujuannya memantau petak G4 yang akan ditempati oleh kuda dan serta gajah, dan yang terpenting yaitu adalah membuka ruang buat raja. Gajah ke D7 dan jelas mempersiapkan menumpuk gajah serta menteri. Kuda ke H4 menyerang kuda dan sekaligus kuda juga menyerang pion, menyerang petak F5. Dan B kali C4, D kali C4, dan untuk sementara jalur D dikuasai oleh putih. A5 dan jelas mempersiapkan pendorongan pion ke depan. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apabila kuda ke D4 dan jelas ini juga bertujuannya untuk mengadu kuda, maka E3, kuda ke F5, dan kuda kali kuda, gajah kali kuda. Dan perebutan ini tidak selamanya teman-teman, dikarenakan di posisi seperti ini bisa langsung G4 menyerang gajah, gajah ke C8 kembali, dan tentunya bersiap mengadu gajah. F4 juga, gajah ke B7, maka gajah kali gajah, benteng kali gajah, dan F5. Dan langsung mendobrak pertahanan Raja Putih. Gajah G7 mengadu gajah, maka gajah kali gajah, raja kali gajah. G5 mengancam kuda, kuda ke D7. E4, kuda ke E5, F6 sekak, maka raja ke H8. Benteng C ke D1 dan jelas langsung memantau jalur D. Kuda ke C6 dan F kali E7. Dan menteri kali E7 dan jelas masih mengancam pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini posisi masih seimbang. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan A5, mempersiapkan pion maju ke A4 untuk mendobrak sayap menteri. Dan di posisi seperti ini juga putih menjawab dengan raja ke H2, mengamankan raja juga, dan sekaligus untuk mensupport pion H3. Kuda ke E5 dan gajah ke G5, menteri C8. Dan jelas teman-teman langsung memantau pion H3. E4
menguasai petak pusat, gajah G7, gajah ke E3, dan 11 mempersiapkan maju pion ke depan. Gajah ke C6, F4 mengancam kuda, kuda E ke D7, beteng F ke E1 menguasai jalur E, A4 mendobrak sayap menteri. Menteri ke C2 untuk mensupport pion, A kali B3, A kali B3. Menteri B7 menyerang pion 2 kali, beteng B1 mensupport pion. Beteng A8 menguasai jalur A dan gajah ke C1, dan jelas teman-teman membuka ruang buat beteng untuk mensupport pion, dan sekaligus gajah ikut membantu di pertahanan sayap menteri. Beteng E ke B8, kuda ke D5 menawarkan pertukaran kuda dan sekaligus mengancam pion E7. Maka gajah kali kuda dan pion E kali gajah. Kuda ke F8, G4, beteng A7, dan jelas mempersiapkan menumpuk beteng. Gajah F3 terlebih dahulu, beteng B ke A8, dan jelas untuk mengancam menteri, dan raja ke G3 untuk mengamankan terlebih dahulu. Beteng A2, menteri ke D3 tetap sama teman-teman untuk mensupport pion. Dan untuk sementara baris kedua sudah dikuasai oleh hitam. Beteng 8 ke A7 dan jelas untuk menambah pertahanan buat pion E7. Gajah ke D2 memblokir jalur beteng menteri C7 secara tidak langsung menyerang raja. Gajah ke C3 dan jelas juga mengawal petak pusat. E6 dan D kali E6, F kali E6. Beteng E3 dan jelas teman-teman bersiap menumpuk beteng untuk menyerang pion E6. Kuda ke E8 mengadu gajah, beteng B ke E1, dan jelas tetap sama, beteng menyerang pion. Dan gajah kali gajah, maka menteri kali gajah. Dan untuk sementara diagonal sayap raja dikuasai oleh menteri putih. Kuda G7 untuk mensupport pion, gajah ke G2, dan jelas teman-teman ini bertujuannya membuka ruang untuk pergerakan kuda agar bisa bermanuver ke depan. G5 dan F kali G5, kuda ke D7, dan jelas mempersiapkan pion maju ke depan, gajah ke D5, dan dibuat seperti ini pengorbanan ini diterima teman-teman dengan pion kali gajah. Nah, untuk posisi seperti ini jawaban terbaiknya yaitu adalah kuda ke E5 dan beteng kali kuda, pion kali beteng, gajah ke E4. Nah teman-teman, dibuat seperti ini mungkin bangunan dari hitam cenderung lebih unggul karena unggul kualitas perwira. Tetapi posisi ini masih seimbang. Kuda ke E8, kuda F3 mengancam pion, kuda ke D6 mengancam gajah, kuda kali pion. Beteng A1 mengadu beteng, raja ke H4 terlebih dahulu, maka beteng kali beteng, menteri kali beteng. Beteng A3 mengancam pion, gajah ke C2 mensupport pion, beteng A2 mengancam gajah, gajah ke D3, beteng A3, dan menteri ke F2, kuda ke F5 skak, dan pion kali kuda, dan menteri kali kuda. Nah teman-teman, dibuat seperti ini posisi masih seimbang. Menteri F3, E kali F5, maka gajah kali F5 tetap sama, posisi masih seimbang. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini pengorbanan diterima dengan pion E kali D5, dan lihat teman-teman dibuat seperti ini apa jawaban dari putih. Selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah menteri kali kuda sekak. Dan raja kali menteri, kuda ke F5 sekak, raja G6, maka beteng ke E6 sekak. Kuda ke F6 menutup,
maka beteng kali kuda, skak, langkah paksa, raja kali pion, dan beteng E ke E6. Dan jelas teman-teman, ancamannya skak mat ke depan. Beteng G2 skak, maka simpel saja raja kali beteng. Menteri ke D8 menyerang beteng, maka simpel saja kuda ke E7. Dan jelas ini juga ancaman skak mat. Dan apabila beteng kali kuda, maka beteng F5 skak, langkah paksa, raja ke H4. Dan beteng ke H5 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-42. Nah di posisi seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan raja G8, maka kuda ke H6 skak, raja G7, beteng E7 skak, raja G6, beteng 1 ke E6 skak, kuda ke F6 menutup. Nah di posisi seperti ini, kalian bisa menunda memukul menteri. Kalian jawab terlebih dahulu beteng kali kuda, skak, raja kali pion, beteng E ke E6, beteng G2 skak, dan raja kali beteng. Beteng A2 skak, raja G3, beteng G2 skak, raja kali beteng, raja ke H4. Kuda ke F5 skak, raja G5, dan raja ke G3, dan jelas ancaman skak mat, pion maju ke H4. D4, maka H4 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik, saran, ataupun request lainnya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.